Kalimantan tahun 1985. Kejadian ini terjadi pada pamanku sendiri ketika beliau bekerja sebagai pengantar pos. Amin, sebut saja namanya. Dia bekerja di salah satu kantor pos di daerah Kalimantan. Setiap hari dia kebagian mengantar surat-surat ke kantor-kantor cabang di area sana, termasuk area terpencil sekalipun, dengan mengendarai mobil dinas dari kantor pos. Amin sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Terkadang Amin bisa saja tak pulang ke rumah karena jarak dari rumah menuju tempat kantor cabang begitu jauh, dan jalannya masih banyak hutan, bahkan semua belukar, membuat dia nggak berani pulang kalau larut malam. Amin selalu sendiri mengantar surat-suratnya. Terkadang dia ditemani oleh istri tercintanya dan kedua anak-anaknya. Tapi pas mengantar surat ke kantor cabang yang dekat saja dan bisa cepat pulang, suatu hari Amin dapat tugas luar kota mengantar surat ke area pedalaman di salah satu kampung di daerah Kalimantan. Sebut saja nama kampungnya Pelehari. Waktu itu tempat tersebut amat sepi, bahkan tandus, dan bisa dibilang sebagai pemukiman warga pendatang yang bekerja jauh dari kota. Bahkan rumah sederhana yang jaraknya agak lumayan dari rumah tetangga. Banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon besar dan sema-sema belukar. Belum ramai seperti saat ini, sepi, apalagi malam hari. Penerangan hanya lampu templok, tak ada listrik yang masuk ke kampung tersebut. Amin ditugaskan bersama temannya sekantornya buat mengantar banyak surat ke area tersebut. Sepanjang perjalanan dinas, mereka selalu berbincang dan menceritakan perihal apa saja buat mengusir rasa jenuh dalam perjalanan mereka itu. Waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Mereka baru memasuki area tersebut dan masih 1 jam lagi buat sampai ke kantor cabang area Peleharinya. Setelah 1 jam melakukan perjalanan, sampailah mereka di kantor cabang dan menyerahkan semua kantong-kantong surat kepada petugas yang piket malam itu. Jam 9 malam, Amin melihat ke jam tangannya. Petugas piket menyeduhkan kopi dan beberapa cemilan buat Amin dan temannya, dan sambil berbincang-bincang melepas lelah mereka selama perjalanan mereka tadi. Iseng-iseng, teman Amin yang bernama Rudi bertanya pada Pak Budi yang sebagai penjaga piket malam itu, "Pak, selama bekerja di sini pernah nggak sih Pak diganggu sama makhluk halus?" tutur Rudi. Dan Pak Budi menjawab, "Pernah Mas, karena area ini kan banyak pohon rindang dan angker, dan orang kampung sini bilang tempat ini angker. Kadang ada yang dinampakin kayak wujud serigala yang tinggi besar, tapi bukan serigala. Warga di sini ada yang bilang pernah melihat penampakan bola api melayang-layang di udara, dan masih banyak lainnya. Maka saya sendiri ini pernah mengalami gangguan juga loh Mas," tutur Pak Budi. "Saya waktu itu berjaga malam di sini sendirian kan. Malam jam 12 ada yang ngetuk pintu. Saya buka kok nggak ada orang. Ya sudah, saya tutup kembali. Baru saja saya tutup, bunyi lagi. Dengan kesal saya sambil mengomel, siapa sih ngerjain malam-malam gini, sambil buka pintu. Pas pintu saya buka, saya kaget Mas. Ternyata yang ketuk-ketuk itu bukan manusia, melainkan sosok pocong yang mukanya tengkorak. Kelihatan ada ulatnya Mas. Ketika saya menjerit takut dan menutup pintu, hampir nggak bisa bergerak saya karena takut. Saya hanya bisa melongo waktu itu kan, karena rasa takut yang amat sangat yang saya rasakan. Dan ternyata bukan cuma itu aja Mas, teman-teman saya juga yang piket malam pernah diganggu sosok pocong itu." Amin dan Rudi mendengarkan cerita Pak Budi sambil bergidik ngeri. "Duh, semoga kita nggak ada yang ganggu ya Min kalau pulang nanti," kata Rudi. Jawab Amin, "Ya Rud, agak ngeri nih, mana jalan pulang tadi melewati semak dan pohon-pohon lebat lagi." Pak Budi menyela perkataan mereka. "Kalau begitu Mas Amin dan Mas Rudi nginep aja di sini, hitung-hitung nemani Bapak piket. Tapi Pak, kami besok harus mengantar surat kembali ke daerah lain, tugasnya masih banyak Pak," sahut Amin. Pak Budi menjawab, "Oh iya,
Ya udah, nggak apa-apa mas. Semoga nanti di jalan aman-aman saja sampai di rumah ya. Pamitlah mereka berdua ke Pak Budi. Jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Cukup lama mereka mengobrol rupanya sampai nggak kerasa sudah malam sekali. Jam 12 mereka melanjutkan perjalanan dan baru 1 jam keluar dari area itu sampai mereka seperti kayak di lapangan. Bahkan nggak ada pemukiman warga sama sekali, malah yang ada kuburan. Dengan ketar-ketir mereka berdoa sepanjang jalan agar aman perjalanan malam itu. Tiba-tiba mobil mogok di tengah-tengah jalan perkuburan warga itu. Aduh, kenapa ini mobil, kata Amin. Wah Ruth, kayaknya Aki, coba kamu cek mesinnya ya. Baik, kata Rudi sambil turun dari mobil dan membuka kap depan mobil. Amin dan Rudi sama-sama ngecek mesin. Bahkan aki mobil nggak ada masalah. Tapi kok kenapa mesin mati mendadak, sahut Amin. Ya mana aku tahu Min, sahut Rudi. Terus gimana nih, kata Rudi. Ya udah, mau nggak mau kita dorong gantian ya, semoga setelah melewati jalur ini mobil bisa hidup kembali. Baiklah kalau gitu, aku dorong duluan, sahut Rudi, dan Amin menyetir. Anehnya, ketika Rudi mendorong mobil seperti tak mau bergerak sedikit pun, padahal dia sudah mengeluarkan seluruh tenaga buat mendorongnya. Amin berteriak dengan kuat, Ruth, dorongnya yang kuat Ruth. Dan Rudi menjawab, udah, tapi nggak bisa gerak nih men. Mereka berdua bersama-sama ngecek kondisi mobil, tapi nggak ada apa-apa. Dan mereka bergidik ngeri seketika, bulu kuduk mereka merinding. Duh Ruth, kenapa ini kok merinding? Iya Min, sama. Ayo masuk mobil aja, sahut Rudi. Akhirnya mereka masuk mobil dan duduk di dalam, sambil menoleh-noleh ke arah luar yang gelap gulita. Samar-samar mereka melihat seperti ada cahaya obor berjalan menuju ke arah mereka. Senanglah mereka, dikira ada warga yang sedang melintas. Tapi semakin dekat cahaya obor itu semakin kelihatan banyak. Dan seperti suara orang-orang sedang berkata-kata, entah apa kalimat yang mereka katakan gak jelas di telinga Rudi dan Amin. Semakin dekat, terbelalaklah mata mereka berdua. Menyaksikan yang lewat adalah sosok berbaju hitam menggunakan penutup kepala hitam-hitam, membawa keranda yang ditutupi kain hitam pula, dan dibopong oleh 6 orang melewati di samping mobil mereka. Dengan gemetaran, Rudi dan Amin berdoa dalam hati, dan salah satu pemandu keranda menoleh ke arah mereka. Alangkah terkejutnya mereka melihat wajah si pengangkat keranda itu. Ternyata wajahnya hanyalah tengkorak tanpa bola mata dan mengedor-ngedor pintu mobil mereka. Panik bukan main Rudi dan Amin, dilanda rasa takut yang amat sangat. Mereka berdua seketika pingsan di dalam mobil. Tiba-tiba ada yang menggedor mobil. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu mobil mereka dan mereka siuman. Dan kelihatan matahari pagi sudah bersinar. Dan Amin melihat ke arah yang menggedor pintunya, ternyata warga lokal situ yang lewat. Sambil bertanya, "Loh Mas, kok berhenti di sini?" tutur orang tersebut. Dengan gugup Amin menjelaskan perihal semalam dan membangunkan temannya yang belum siuman. Setelah Rudi siuman, mereka menceritakan kembali pengalaman tersebut kepada warga itu. Dan warga itu berkata, "Itu setan pengangkat keranda Mas. Kalau ada orang mau mati, biasanya mereka akan menampakkan diri di jalur ini. Makanya tidak ada warga yang berani kemana-kemana malam hari, apalagi melewati jalur ini karena takut ketemu sama mereka." Duh, serem ya Pak, tutur Amin bergidik ngeri. Setelah cukup berbincang-bincang, akhirnya mereka berpisah dan pamit. Mereka melanjutkan perjalanan balik ke kantor pusat, dan kejadian itu merupakan pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup bagi mereka.